Yang menjadi banyak perbincangannya kan katanya anak sekarang tuh rapuh ya katanya. Ininya strawberry ya. Walaupun kita juga Generasi strawberry. nggak bisa langsung menjudge gitu juga ya. Tapi memang faktor kebiasaan juga membentuk kan. Ingat nggak zaman kita masih kecil? Kita main kan agak-agak norak ya, maaf ya. Kita main ada yang di comberan ya mungkin ya. Iya, ada di kali ya, iya kan? Dan itu sama orang tua bebas-bebas aja. Kita main hujan-hujanan, oke-oke aja. Terusnya juga dulu kalau sekolah aku ingat banget, kita kan jarang jemput ya. Aku pernah jalan kaki, walaupun pernah jemput juga. Pernah naik beca nggak? Pernah, seru banget tuh. Udah gitu satu beca bisa 4 orang anak kecil lagi penuh ya? Iya penuh. Jadi mungkin memang faktor lingkungan udah berubah kali ya. Yang sekarang kan juga kita kalau punya anak kayak takut banget ya. Betul nggak sih Mbak? Beda kan kalau dulu kan kayaknya kita dilepas ya. Aku ingat banget dulu masih kecil naik sepeda. Apa karena anaknya banyak dulu? Sekarang anaknya cuma satu. Sepertinya mungkin begitu karena anaknya banyak dia cuek orang tua ya. Sebenarnya kali ya. Biarin aja gitu kan. Iya mungkin ya. Atau juga emang pola asuh orang tua dulu lebih anak-anak aku udah bisa kok belajar untuk mandiri. Mungkin itu juga ya. Ya mungkin kita harus belajar juga tuh. Nah, sekarang aku juga mulai kayak kemarin kalau aku jemput anakku tuh inget nggak? Papa dulu tuh pulang sekolah jalan kaki Sira. Bla bla bla. Kamu kapan mau ya? Nggak lama kemudian Mbak tiba-tiba mau jemput nggak? Nggak usah Pak, jalan kaki. Nah, aku ngerasa udah mulai nih, udah ada usaha untuk dia merasakan sedikit usahanya Papa dulu yang jalan kaki, walaupun nggak jauh sih dari sekolah ke rumah paling sekilo kali ya. Oke. Tapi kan kalau buat anak sekarang lumayan juga kali ya. Lumayan jauh ya. Jadi, tapi dia enjoy. Jadi baik lagi tadi apa tentang jadi perbedaan ya. Kalau zaman sekarang ya ini kan kita mungkin akan terlihat di anak kali ya. Kalau anak sekarang seperti apa, dulu kita seperti apa survivalnya gitu loh. Jadi memang betul. Misalnya kalau saya dulu pernah sebenarnya lumayan jauh sih sekolahnya ya, tapi naik sepeda, dikasih sepeda. Oh seru banget. Dulu kan. Iya. Jadi saya nggak bilang dimanjakan kan, tetapi bagaimana kita atau orang tua dulu tuh berhitung ujung-ujungnya itu nggak sih? Bawa anak banyak, ini biayanya gede banget. Cuman sekarang anak sekarang kan kita kan punya anak 1-2 orang saja. Iya benar-benar. Apakah berarti kan tidak ada perbedaan dalam hal itu? Ya mungkin memang sudah berubah ya cara pola asuh ya. Pola asuh bagaimana saat tinggal kita mencoba untuk mengambil yang dulu yang bagus juga tetap kita pertahankan. Tapi nggak mudah sih ya. Sekarang kan tantangannya banyak banget Mbak. Anak-anak sekarang pada gadget semua kan. Iya nggak sih? Nah sekarang misalnya nih ya, Masnya tuh kan waktu decide main musik itu kapan? Nyanyi lah. Saya intinya apakah dari orang tua, apakah? Ya mungkin alam juga ya. Faktor alam, saya masih ingat banget masih kecil dulu tuh. Era-era saya masih SD, SMP lah ya. Kebetulan dulu emang kita tuh kan di Tebet Mbak. Kita tuh gede di Tebet. Saya tuh teman-teman saya, teman-teman saya ingat banget kita tuh sering kumpul. Saya sama Nugi. Oh oke. Krisdayanti. Iya. Yuni Sara. Satu geng itu kita ngumpul tuh dulu ada Taman Tebet Mbak. Itu ada kayak apa ya, kayak sanggar kecil-kecilan lah pokoknya. Kita cuma belajar di outdoor gitu di taman. Nyanyi terusnya sama si Opi juga, Opi Andarista. Kakak saya kebetulan nyanyi juga, kakak saya basiskannya Club Project. Terusnya Mas Katon. Jadi memang pengaruh kali dari kecil udah ketemu sama senior-senior, teman-teman yang suka musik. Akhirnya saya juga
terbawa mungkin ya, karena juga sebelum itu juga mungkin papa saya masih Pemusik. kecil Mbak, sebenarnya bukan pemusik, papa tuh cuma senang main keroncongan. I see. Main biola, padahal beliau kan sebenarnya insinyur ya, tapi suka main keroncongan yang awalnya saya mikir apa sih tiap malam minggu nih ngumpul-ngumpul orang tua dengan lagu-lagu ya Lagu lo keroncong. awalnya ya. Tapi secara nggak sadar lama-lama kita terpengaruh ya dengan musik itu. Nah akhirnya kita buat grup sampai terus ya, akhirnya saya mikir ya emang saya enjoy, walaupun awalnya agak-agak aduh males banget sih, ngapain sih disuruh kita latihan. Terus kan kala itu kan yang lagi ngetop TVRI Mbak ya. Iya dong. Belum ada kan TV lain kan? Nggak ada TV swasta. TVRI. TVRI. Berarti ini kemauan sendiri atau memang orang tua yang mengarahkan, atau terutama papa ya yang mengarahkan? Awalnya mungkin orang tua ya. Orang tua. Orang tua. Apakah orang tua juga mencari income nafkah itu dari musik atau enggak? Atau musik hanya sebagai hobi? Ini soalnya kita bicara zaman waktu itu ya. Yes. Sepertinya lebih ke hobi ya, karena kan papa biasanya bukan di musik sebagai insinyur kan, buat kapal gitu ya, kontraktor perkapalan. Mama juga nggak seperti itu, tapi mungkin karena ada kesenangan ya papa dan mama, akhirnya buatlah tadi tuh Grup keroncong. keroncongan Mutiara Hitam. Terus mama juga buat sanggar juga. Sanggar, jadi ya Jadi terbiasa di dari keluarga. kecil. Oke. Gitu, dan kakak-kakak saya ya kebetulan juga senangnya juga, yang gede senangnya juga. Tapi yang mungkin yang akhirnya aktif ya Mbak Siskanya Club Project Siskanya itu Club Project. sama saya. Yang lainnya cuma senang tapi tidak menggeluti musik gitu sih Mbak. Ini masuk ke musiknya menjadi main sources dari income, maksudnya jadi purely ke musik aja, atau memang ini hanya sebagai sampai dengan sekarang hobi aja, tapi pekerjaan tetapnya ada gitu loh. Iya. Ini soalnya saya bertanya kenapa, karena kalau zaman dulu kan musik, aduh, Betul apakah sekali. bisa survive atau enggak gitu kan? Iya, saya juga setelah dari kita makin gede tuh Mbak ya, makin gede, sempat juga kita juga dulu ikut Sanggar Pratiwi. Oh iya. Kalau aku sebenarnya nggak suka sebenarnya kan, dabar-dabar gitu emang bukan. Tapi kembali lagi mama memang kebetulan kala itu mama dekat sama Tante Maria Untu. Mungkin tahu ya Mbak ya, tahun itu kan. Tahu, itu guru saya juga. Oh iya? Untuk public speaking dulu kan Maria Untu. Saya kan di gereja. Oh. Jadi saya sebagai, kalau di gereja itu kan ada lektor namanya. Bener-bener. Gereja Katolik. Iya ya sama kan? dong. Oh sama? Kita sama Tante Maria Untu satu gereja dulu di Asisi. Oh dia sih. Tebet. Satu ini aduh. Loh, Mbak, Gak gimana? jauh-jauh, saya di Bogor. Oh Bogor. Jadi waktu dulu kan namanya Mudika, Muda Mudi Katolik kan. Gimana Betul ya? Merdeka ya. Mudika, kemudian ya gitulah jadi lektor, terus kemudian sama pastor pembimbing Mudika itu dikirim ke Maria Untu untuk orang-orang yang potensi. Iya. Dan ya cara kita ngomong apa ini sebenarnya masih ada dasar dari dia ya. Yes. The way we talk, the way we sit, the way we berdiri, iya kan sama. Iya bener-bener. Oh ya oke deh. Ini kok jadi kita sih ya. Nanti kau lah ya. Maria Untu. Iya. Oke. Terusnya kan semakin berkembang. Nah setelah saya udah SMA, saya udah kurang suka tuh yang syuting untuk sinetron dan sebagainya. Karena emang dulu mungkin sebagai anak yang nunggu tuh kan boring Mbak ya. Emang lama banget kan? Nggak ada apa. Dan Nggak ada apa-apa. Ekstrakurikulernya kurang ya? Atau enggak? dulu apa ya saya? Lebih ke tadi musik, paling paduan suara. Oh paduan suara. Paduan suara. Choir. Makin gede akhirnya panggilan jiwa saya semakin kuat, sampai akhirnya saya mikir, wah aku kayaknya mau jadi penyanyi deh. Nah itu faktor yang membuat saya
betul-betul ingin masalah itu ketika pertama mendengar Bon Jovi itu, ingat banget tahun-tahun 90 siapa sih nggak kenal Bon Jovi kan. Bon Jovi terusnya di samping mereka juga main di Jakarta kan, datanglah kita kan satu band, wah kayaknya kita kayak dalam hati aku ya kayaknya Pengen nanti jadi dia. gue harus kayak Bon Jovi nih. Tapi ya kita kadang ya dengan doa sama impian ya itu akan jadi kenyataan dan ya akhirnya kita setelah itu kita buat demo Mbak. Jadi kalau saya boleh flashback lagi tahun 94 saya buat band itu saya masih SMA buat band, buat demo. Dulu kan era dulu kan masih pakai kaset ya. Iya. Belum pakai masih pita. Masih kan pita dan kaset kan. Datanglah kita ke Musika dulu. Ke Musika. Dulu awalnya Mbak sebagai anak-anak bocah kali kita masih ya kita datang ke Musika, saya ketemu sama ANR-nya. Dia bilang, "Oh, kamu ngapain sini?" "Ini Pak, kita mau ngasih demo." Tapi hebat juga ya, bisa langsung pengen ke record label. Iya. Karena zaman itu kan Musika juga sudah ada nama. Yes, itu. Makanya saya bingung, kok dulu nekat ya, nekat dan berani dengan label yang gede gitu ya. Kan kita bukan siapa-siapa kan, masih bocah-bocah. Pemikirannya apa sebelumnya? Sebenarnya yang saya juga belajar bahwa memang ketika kita tidak terlalu mengharapkan apa-apa dengan niat yang tulus, karena kan niat kita hanya tolong dong dengerin nih, kasih masukan dong mas, bla 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 bla. Memang kita tidak mengharapkan bahwa langsung gol, karena memang itu baru pertama kali kita buat demo, datang ke Musika. Dulu aku ingat banget kita buat demo Cinta Pertama Mbak, yang ini rasanya terulang kembali. Itu kan demonya. Oh ya sorry, sebelum itu memang sebenarnya sempet juga demo kita itu diputer sama temenku, dibawa ke Pasaraya. Oh ya dulu lagi heboh-hebohnya Pasaraya, lagi trending lah. Iya. Jadi aku baru inget apa yang membuat kita lebih agak pede. Jadi demo itu di setel di Pasaraya lumayan banyak yang suka. Ini band siapa sih nih gitu. Dari audiensnya. Nah, situlah kita mulai pede. Kayaknya temanku bilang, "Bro, lagunya anak-anak banyak yang suka loh." Mulailah dan kita. Itu belum di-record ya, ini baru demo baru ya? Demo. Cuma berapa track ya. Disitulah timbul rasa pedenya Mbak Lucy. Kayaknya kita coba-coba yuk tawarin ke label. Berangkatlah 3 bocah ini. Kemudian temanku emang ada yang jago lah bidangnya, dia memang jago untuk lobbying, presentasi. Kalau aku kan lebih ke buat lagu sama temanku yang bass. Itu ketika dia denger Mbak, kita kan bisa ngelihat respon orang ya ketika dia yang tertarik atau enggak. Nah dia langsung kayak ya, dia tertarik, terusnya dibilang boleh nggak minta buat lagu yang lainnya. Ya kita semangat banget dong. Ya akhirnya waktu itu nggak lama ya, 2 bulan 3 bulan kita diterima di label itu gitu. Tapi bukan di Musika ya, kita rekaman di Musika tapi di kerjasama sama Metro Tama. Kalau nggak salah sih anak perusahaannya Musika ya. Jadi record labelnya belum Musika? Belum, kita tapi rekaman di situ, di Musika. Oh jadi dia melihat potensial, dia melihat potensi tapi belum berani memakai record labelnya dia. Bisa apakah begitu seperti itu? Atau aku nggak tahu ya, mungkin kan sebagai newcomer kali dibedakan. Bisa jadi. Atau mungkin begini Mbak, dulu kan era-era kalau kita jual master, saya sebagai produser nih, saya jual master kan lebih banyak value-nya dibanding saya sebagai ANR mengambil band itu. Betul nggak sih? Nah, betul, mungkin ya. Jadi betul. banyak faktor sih yang saya nggak tahu juga, dan saya nggak tanya ke mereka. Tapi ya tetap kita bersyukur bahwa kala itu yang kita baru pertama kali kita buat demo, kita bisa ACC gitu. Ya puji syukur ya. Nggak nyangka juga sih Mbak.
Nah, seterusnya tetap di bawah record labelnya Metro ya. Metro atau Kita cuman sampai 2 album. sampai dua. Karena kan album kedua itu pas Krismon 97. Oh iya 97 98. Kan kita pertama 95 tuh. Heeh. Album kedua 97 tuh kalau nggak salah kita lagi Gonjang-ganjing. gonjang-ganjing ya semua pokoknya di tahun itu untuk musik kita banyak yang tiarap. 98 mungkin ya karena 98 97 ya. itu lagi Kerusuhan tinggi-tingginya. ya? Tinggi-tingginya ya? 96 98 ekonomi lebih bagus pas 98 kali ya? 96 97. 98 kan pas bulan Mei 98 ada ya? kejadian Kerusuhan ya? kerusuhan Yes. itu. Nah, itu langsung ekonomi Iya, langsung iya. turun. Terus Sepertinya sih gitu. 97 Sepertinya gitu Mbak, mungkin 97-nya kita rilis tapi kan butuh waktu tuh. untuk naik ya. Mungkin pas tapi lagi naik mau nggak album yang kedua? kurang ya menurut dari ANR-nya. kurang. Oh, oke. Nah, setelah itu setelah tidak record lagi, setelah tidak rekaman lagi, lebih ke mana? Ke off air? Ya off air tetap, cuman memang ada masa-masa di kala itu kita diuji sih Mbak. Biasalah ya, Gimana anak uji? muda yang awalnya nggak punya apa-apa, tiba-tiba kan kita ada sesuatu yang Punya ada sedikit kesombongan, ada rasa ingin lebih atau show off? godaan kali ya. Dulu kan kala itu kan kita masih muda, banyak penggemar. Ya mungkin perempuan ya yang dekat sama kita yang bla 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 bla. Timbullah rasa sombong, rasa ya akhirnya saya belajar bahwa ya kita belajar bahwa ketika kita diberikan sesuatu yang bagus tapi kita tidak mensyukurinya atau kita kurang mensyukurinya dengan tindakan-tindakan yang kurang baik ya mungkin itu satu yang kita bisa belajar, oh ya nggak boleh juga nih. Ada akibatnya yang fatal atau? Lebih ke efeknya kita akhirnya agak ini Mbak, ada faktor internal kita ribut. Jadi Ini berapa orang? berlima. Oh, berlima. Garbi itu kan As a band ya? iya S-band. G-nya kan Genta saya, Iya. A-nya Aldi, Oke. R-nya Ray, Oke. B-nya Bobby, Y-nya Yeski. Nah di album kedua itu saya kala itu diajukan untuk solo. Karena kan kala itu ya tahun-tahun segitu band-band yang biasanya sukses biasanya penyanyi solo. Misalnya Anang Iya, dari Kidnap kan ditarik. solo. Hengki Supit dari Wizkid ya solo. Nah kebetulan kala itu saya tuh proyeknya setelah Hengki Supit saya sebenarnya udah sebagai plan dari mereka. Yuk Mas Genta yuk. Cuman nggak tahu apakah saya yang kala itu Nggak mau atau? nggak mau karena rasa nggak enak sama teman-teman. Karena saya ingat banget Mbak perjuangan kita. Itu setelah berapa tahun berjuangnya? Mulai dari Buat demo ya? Demo 95 ya kalau nggak salah ya? Demo 94 kita buat. 94? 93 93. Kemudian sampai ditawarkan solo? Solo itu 96 97 setelah album kedua. Berarti 3 tahunan ya? 3-4 tahun ya? Kurang lebih. Lumayan cepat. Terus consider apa nggak diambil? Kan Nah, itu solo dia. kan jadi branding Yes. sendiri. Di antara saya menyesal, tapi juga mungkin saya ngerasa bahwa kala itu ini sikap saya untuk loyalitas sama anak teman-teman. Ini menyesal dari segi apa nih? Banyak yang- mengambil Yes. tidak mengambil solo tersebut atau gimana? Bener, banyak yang bilang, jadi produser saya bilang, sayang banget Mas, coba kalau dulu kamu mau ambil. Ya, kita bicara soal kayak Hengki Supit, Anang, yang mereka solo, nama mereka lebih berkibar, gitu. Cuman saya tetap mensyukuri bahwa mungkin waktu itu ada hal yang memang belum Tuhan izinkan, karena memang saya lebih prefer ke teman-teman. Karena biasanya setelah kita solo itu bubar biasanya Mas, Mbak. Biasanya.
Kidnap kan bubar kan setelah Anang solo, terusnya juga banyak lah. Itu karena apa? Itu kan solo vokalisnya kan yang keluar. Bandnya bubar. Bandnya bubar. Nah, kan sebenarnya ini something yang saya juga nggak tahu ya. Kan sebenarnya bisa mencari lagi untuk solo vokalisnya gitu. Kenapa tidak dilakukan ya? Ini dalam musik ya. Gimana, sorry Mbak? Jadi kan biasanya kan kalau solo, vokalisnya solo, ini bubar. Iya. Tipikal seperti itu kan ya. Kebanyakan. Nah sebenarnya kan yang keluar kan cuma satu yang solo. Iya, Kenapa solo. tidak mengambil solois lagi, vokalis yang lain gitu? Karena nama bandnya kan ya well you know nama bandnya akan tetap gitu. Cuma solonya aja berbeda. Itu apa yang ada di pikiran mereka dengan solonya minggat, vokalisnya berkarir solo, bandnya bubar? Kira-kira aja. Mungkin ketika sosok sentralnya kan biasanya kan klub band kan emang vokalis ya, walaupun nggak semua sih, tapi kebanyakan ketika sosok vokalisnya ini dia udah punya sesuatu yang baru, solo, orang akan cenderung prefer ke proyeknya dia. Gitu. Walaupun mungkin ada juga yang band tetap jalan Mbak ya, tapi agak jarang. Karena kan dulu orang satu itu, kedua kan juga produser milih. Kalau saya lebih untung yang sekarang yang misalnya yang solo, kenapa nggak saya yang solo aja? Yang bandnya saya keep dulu. Semua kan bicara soal bisnis ya. Nah, apa yang membuat kamu akhirnya bertahan dengan loyalitas tanda petik? Ya, itu dia makanya. Apa yang didapat dari loyalitas yang diagung-agungkan itu? Sombong banget ya diagung-agungkan. Agak-agak sedikit di tahun itu sebenarnya kita udah ada sedikit ada rasa kurang percaya antara teman dan teman. Di tahun pada saat album kedua. Jadi ada sedikit isu bahwa si ini kayaknya nggak bisa nih, si personil yang lain nggak bisa datang latihan, nggak bisa datang rekaman. Nah, itu sebelum saya dapat kontrak itu ya, kontrak solo. Nah, kenapa saya kala itu Mbak ya nggak tega, karena saya ingat banget perjuangan teman saya. Kita bareng-bareng kumpulin uang buat demo. Yang kala itu kita kan masih belum kerja, semua masih baru kuliah awal-awal kan. Ada teman juga yang menjual cincin. Artinya memang kita bukan orang-orang modal banget ya. Yes. Kebetulan kita juga dulu nggak pernah minta orang tua kita. Jadi kita mencoba sendiri. Terus saya pikir, apakah ini saya terima kontrak? Saya bisa menerima uang yang banyak, sedangkan teman-teman saya kala itu ya. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba di tengah perjalanan waktu saya udah menolak kontrak itu, ada isu bahwa ada juga yang terima kontrak kala itu ya. Dari anggota band ini. Yes. Nah itu akhirnya membuat mungkin rasa untuk memiliki kita ada berkurang. Nah itu yang awalnya mungkin album kedua saya udah kurang. Jadi emang band itu ketika kita udah rasanya nggak sebagai family, udah nggak sebagai brotherhood, udah susah Mbak. Karena udah nggak ada chemistry-nya ya. Ya itu akhirnya sangat disayangkan. Saya juga udah nolak kontraknya. Terus kita juga gonjang-ganjing, agak sedikit ada internal. Ya, tapi akhirnya saya pikir ya that's life ya, emang itu kehidupan yang kita jalankan. Ya kita tinggal ke depannya bagaimana. Jadi sebenarnya dari album pertama, proses album kedua, di tengah-tengah itu personal ini ditawarkan menjadi solo ya? Bukan solo, ditawarkan sign kontrak sendiri-sendiri gitu. Cuman saya sama satu personil aja, nggak semuanya. I see, okay. Biasanya kan mereka melihat potensialnya siapa nih gitu. Justru yang satu ini yang tanda tangan, kamunya yang nggak tanda tangan. Iya, betul. Jadi itu yang. Tapi sebelumnya nggak tahu kalau yang ini tanda tangan. Nggak ada yang itu tahu. Itu yang kita juga sangat sayangkan, kenapa kawan kita nggak kurang terbuka, itu sayang banget kan. Kita tahu dari pihak lain. Jadi ya tapi ya
Tapi untuk diri sendiri menyesal sekali nggak sih? Maksudnya ini potensi untuk ini kan penawaran kan ada. Yes. Nah karena kita boleh dibilang apa ya loyal dengan teman, setia kawan, akhirnya kan merugikan kita nggak begitu? Bisa dikatakan saat itu ya. Saat itu ya. Pasti ada kemarahan dikit dong. Nggak mungkin nggak marah kan? Iya. Kejengkelan, kemarahan, tapi kala itu saya nggak tahu kenapa saya pribadi ya nggak terlalu mikirin. Tapi ada pekerjaan sebelumnya? Ada pekerjaan sendiri atau karena kuliah aja? Dulu kita masih kuliah kan, masih kuliah. Cuman memang efeknya, saya akhirnya mungkin kala itu ya agak sedikit pelarian. Saya udah kurang fokus ke band. Kala itu kan saya lagi suka main motor gede tuh, umur segitu kan motor-motor tua lah. Nah, jadi lebih ke sana. Larinya saya ke teman-teman motor-motor tua. Dulu teman-teman ya sama juga saya anak band kayak Nugi juga suka kan, Nugi, Ipang Plastik, David Bayu, satu kumpulan tuh dulu di Tebet kan. Cuman ya main moge juga. Motor tua. Jadi motor tua. Motor tua. Jadi, kali itu. Sebenarnya komunitasnya pindahnya nggak jauh-jauh dari permusikan komunitas. Iya musik betul. Gue tahu mereka yang suka musik tapi suka main motor tua ya. Nah akhirnya saya sempat lebih ke situ mainnya. Jadi musiknya agak sedikit saya lupain. Ada kesenangan baru nih. Gitu ya mungkin antara pelarian atau apa nggak tahu juga mbak ya. Atau mungkin saat itu emang lagi seneng-senengnya kan kita memang ada saat-saat lagi mau main itu kan main motor seru-seruan ngumpul sama teman-teman. Ada ego yang di ini. Tapi apa yang didapat dengan keluar dari band tersebut ke motor tua? Ada yang didapat nggak sebenarnya? Ya. Atau what a waste gitu? Hanya mungkin kesenangan anak muda kali itu sesaat. Saat what a waste. Sedikit pelarian kali ya. Sedikit pelarian. Tapi tetap setelah itu kembali ke musik lagi. Ya setelah itu memang tetap yang namanya panggilan jiwa mbak ya pasti ada ya. Cuman memang saya juga belajar dari pengalaman kalau saya boleh flashback lagi, kala itu kita mungkin banyak dimudahkan mbak. Banyak dibantu, kalau saya bilang berkat kemurahan sih. 93 kita buat band, 94 buat demo. Aku ingat banget 94 kita acara tahun baru di Pelabuhan Ratu. Kita buat make wish. Aku tulis di kertas tahun 95 rekaman. Dan itu terjadi mbak. Kertasnya dibakar kan, aku merinding nih. Kalau aku lihat banyak kebaikan yang Tuhan berikan ke saya dan teman-teman. Karena kalau saya mengacu ke teman-teman saya, misalnya saya juga dekat sama teman-teman ungu. Karena mereka saya anggap kayak adik-adik saya. Dan teman-teman ungu tuh teman-teman dekat. Perjuangan mereka sangat panjang kalau saya lihat. Karena saya ingat banget di tahun 97 mereka udah berjuang. 97 sampai mereka 2006 baru naik. Jauh. Yes. Berapa? 10 tahun. Kurang lebih. Itu yang membentuk mereka kuat. Sedangkan saya dan teman-teman kita cuman sebentar. Instan banget ya. Kita dikasih. Oke, silakan. Akhirnya aku jadi pribadi yang agak cengeng. Jadi sekarang lebih percaya bahwa berproses itu lebih kuat daripada langsung instan gitu. Sangat pengaruh. Dan saya ngelinding nih pasti ini. Jadi emang pelajaran. Makanya betul banget anak sekarang tuh harus kita buat untuk mereka jatuh bangun supaya mereka kuat ya. Itu pengaruh banget mental. Dan pada akhirnya setelah saya album kedua tetap ada panggilan jiwa ya untuk berkarya lagi. Tapi ada ketakutan saya untuk ditolak mbak. Oleh? Sama label sama apa. Karena kan dulu saya cuman buat langsung diterima kan. Nah sekarang saya takut apakah saya bisa begitu lagi. Oh karena sudah ada hope ya. Yes. Kalau kemarin kan nggak ada harapan apa-apa, coba aja lah gitu. Iya.
akhirnya saya Ada target. ya saya ketakutan untuk berapa kali saya buat demo hanya buat mungkin ada yang ditawarkan, tapi mungkin ada yang enggak. Akhirnya saya, aduh, kenapa ya? Kok saya jadi gini? Maksudnya ditawarkan tapi tidak diterima atau? Sayanya tidak berani untuk menawarkan. Gitu. Terus akhirnya berjalan terus hingga ada satu momentum. Saya pernah diajak beberapa kali sama teman-teman disabilitas, Mbak. Oh, Jadi menghibur mereka di acara-acara hari disabilitas, mereka yang tunarungu, bla bla bla. Di situ saya merasakan bahwa gue happy banget ya. Ketika gue nyanyi, mereka appreciate, mereka bahagia dan banyak belajar sih. Mereka kan sebenarnya lebih kurang dari kita ya. Kita harusnya lebih bersyukur. Betul nggak sih, Mbak? Iya benar. Tapi saya nggak ngeliat mereka tuh sedih loh kayaknya. Kita kok happy banget sih? Itu gini. Percaya dirinya tinggi juga kan. Mereka happy banget. Dan mereka cuma dikasih hiburan nyanyi, mereka udah kayak wow. Berarti apa? Mereka kan bersyukur. Situ aku belajar banyak. Jadi disitulah turning point-nya. Yes. Yang kedua, aku juga kebetulan dia punya ponakan, Mbak. Dia pelukis. Kebetulan juga diberikan kelebihan tunarungu. Sih, oke. Tapi puji syukurnya dari dia yang tunarungu itu, dia bisa melukis dan bisa berbagi melalui lukisannya untuk panti asuhan, untuk gereja. Aku mikir, aduh, merinding lagi nih, Mbak. Aku diajar sama ponakanku loh. Ini omnya yang segini, apa sih yang udah yang Tuhan tuh dikasih kita banyak, apa sih yang kita kasih? Kok selama ini cuma minta aja? Belum. Yes, akhirnya aku janji kali itu, kayaknya apa yang sudah dikasih ke Tuhan, aku mau berbagi melalui karyaku. Aku mau berbagi melalui suaraku. Itu yang akhirnya timbul keberanian. I don't care kalau orang tidak terima atau yang penting aku niatku bahwa aku mau berbagi. Dan akhirnya ada momentum yang aku nggak nyangka-nyangka, Mbak. Jadi aku pernah nganter orang di jalanan. Itu orang kenal sama aku. Dia bilang, Genta, aku kenal lo. Pertanyaan gue, lo kemana aja selama ini? Orang yang kita nggak kenal tiba-tiba nggak kaget dong. Apa sih maksudnya ngomong gini? Terusnya kita ngobrol. Aku mencoba untuk mengorek. Bro, lo itu adalah penyanyi. Lo itu, gue tuh suka karya lo. Tapi pertanyaan gue, lo kemana aja selama ini? Setelah berapa tahun tuh? Ya lumayan sih, Mbak. Aku terakhir kan 2006 Garbi ketiga. Berarti udah hampir 10 tahun lebih ya. Untuk 11 tahun. Dia bilang, bro, ada kata-kata yang kena ke aku. Tuhan itu ciptain kita pasti ada maksudnya. Udah pasti. Ini ke orang kan aneh kan, baru ketemu. Dia siapa? Fans kah atau? Dibilang fans bukan, tapi dia memang tahu lagu-lagu saya. Terus dia ada kata-kata lagi nguatin dia. Brother, bagian dari kita adalah, atau bagian dari bro adalah berkarya. Selebihnya bukan bagian bro, lo serahin aja. Wow. Padahal aku lihat dengan gaya dia yang sorry ya, gerakan kok dalam banget kata-katanya. Dan mau ya? Yes, dan aku mikir ini bukan kebetulan, Mbak. Pasti perpanjangan tangan atau lidah untuk ingetin ke saya bahwa Genta, kamu punya maksud dan tujuan. Aku tuh buat kamu bukan cuma sekedar untuk nyanyi, untuk senang aja atau apa.
dikasih talenta Yes. harus sharing ya. Iya, betul. Amin. Jadi ya akhirnya aku kala itu pikir iya dah, aku akan comeback lagi. Aku lebih berserah, maksudnya apa yang aku kerjakan mudah-mudahan bisa jadi manfaat, bukan untuk pribadiku, syukur-syukur jadi bisa bantu orang. Jadi ya dengan saat itu aku lebih pede lagi, Mbak. Gitu. Lebih bisa ngejalanin. Yes. Nah, apa yang membuat itu jadi, maksudnya pede itu udah pastilah dapat nasihat, Iya. dapat kalau saya bilang teguran enggak lah ya, enggak teguran ya. Ingetin kali ya. Reminder betul, bahwa betul. kamu dikasih talenta sekian besarnya, Yes, tapi kok tidak betul. dipakai gitu Betul, kan betul. intinya kan. Nah, yang membuat kamu melangkah lagi, maksudnya mulai lagi dengan percaya diri, melakukan berarti ke musik lagi kan? Iya. Nah, itu setelah lulus kuliah atau segala macam nggak? Atau sudah bekerja atau apa? Udah bekerja sih, Mbak. Oh, sudah bekerja. Udah Jadi bekerja. kamu sebenarnya nyaman aja sih mau di musik nggak di musik, karena musik kan bukan menjadi main income kamu kan ya? Iya, Iya dan tidak atau gimana? iya dan tidak. Jadi emang kebetulan juga aku ngajar vokal, jadi tetap masih berhubungan sih ya Dengan musik lah. dengan musik gitu. Dan ya kembali lagi aku bersyukur banyak bisa ketemu sama orang-orang yang emang ada kasihkan ya ketika kita bisa berbagi.